Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang Allah muliakan, monggo sareng-sareng kita wiwiti pengawasan ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kubu utara dan kubu selatan, bapak-bapak. Sana selatan, ini utara ini. Kenapa Pak Farid? Jadi memang biasanya istilah dalam ngaji ini halakoh nih. Ini kan halakoh ini muter, tapi ini kan wujudnya gede, muternya muter tenanan nih. Nganggur adelok ini rodok melengan nih. Nggih, sementing anu lah, sak nyamane jenengan lah. Nggih. Tapi nek enak nih sebenarnya nek ngobrol apa ngaji niki berhadapan-hadapan. Selama ini kan kalau ibu-ibu terus berhadapan. Misal bisa berhadapan dengan bapak-bapak niki nggih lebih afdol kan. Baik, jamaah sekalian. Nah, ini Mas Zaki malah menghilang. Harusnya tengah enggak Pak Mas Zaki? Biar saya ada melihat laki-laki ini. Oh, Mas Zaki sini, Mas Zaki. Enggak apa-apa. Nah. Dan kalau ngelihat itu kan enak Bu. Jadi ada interaksi ki gatekke apa ngantuk pandai. Nggih, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di pasal baru, yaitu apa ya terakhir kemarin? Apa Bu? Terakhir Bu? Oke. Sunnah hayat. Nah, dengan memahami rukun, memahami sunnah, memahami bagian-bagian dari fitaraini amin. Wal mar'atu tukhalifur rajul fitaraini amin. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal dalam sholat. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Seorang laki-laki itu yujafi, menjauhkan mirfaqaihi. Mirfaqun itu siku, mirfaqaihi 2 sikunya. An jambaihi, dari 2 sisi lambungnya. Maksudnya seperti apa? Jadi jika seorang laki-laki itu menunaikan sholat, maka tangannya itu menjauh dari sisi kanan dan kirinya. Jadi kayak megar gitu. Apa ini disandarkan dalilnya? Yaitu disandarkan oleh Imam Muslim yang meriwayatkan dari Abdullah bin Malik ibnu Buhainah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat beliau merenggangkan di antara kedua tangannya. Hatta yabdua bayabu ibtayhi, sehingga karena merenggangkan 2 tangannya itu nampaklah ketiak beliau yang putih. Nah, jadi hal ini adalah yang membedakan antara laki dan perempuan. Nanti disebutkan insya Allah setelah ini bagian perempuan.
Nah, ini lanjutannya. Wa yukillu batnahu an fakhidhaihi fi ruku'i was sujud. Dan beliau itu, ini lanjutnya ya, maksudnya yang membedakan antara laki dan perempuan, yukillu yaitu aqalla yukillu, maksudnya menaikkan batnahu bagian perutnya, an fakhidhaihi dari bagian paha, kedua paha pada posisi rukuk dan sujud. Jadi posisi paha, posisi perut itu menjauh. Jadi perut dijauhkan dengan paha, jadi tegak, tidak nempel, tegak, bagian perut menjauh dari bagian paha. Ini juga disampaikan oleh sahabat dalam sifat sholat Rasulullah. Wa idza sajada farraja baina fakhidhaihi ghairu hamili batnihi ala syai'in min fakhidhaihi, yaitu bahwa Rasul itu ketika sujud beliau merenggangkan bagian antara perut dan juga paha beliau, tidak seperti bungkuk gitu ya, maksudnya nunduk gitu atau melengkung punggungnya, yaitu maksudnya mengangkat dan menegakkan bagian perutnya tadi supaya tidak dekat dengan pahanya gitu. Baik, selanjutnya wa yajharu fi mawdhi'il jahri, yaitu menjaharkan, mengeraskan suara ketika sholat yang memang keras. Nah, kemarin kita sudah bahas ada beberapa sholat yang harus keras. Sholat subuh 2, sholat maghrib, sholat isya 2 rakaat pertama, sholat istisqa, sholat id, sholat jumat, semua yang jahar yang telah kita sebutkan kemarin itu dikeraskan. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, ketika nabah menimpa sesuatu, maksudnya ketika seseorang, ini posisi jamaah ya, kemudian ada yang tertinggal atau terluput, maka seorang makmum atau yang mengikutinya bertasbih. Ini disampaikan juga oleh Sahal ibn Sa'ad bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, man robahu syai'un fi sholatihi falyusabbih, barang siapa yang ragu, yang tertimpa pada dirinya, maksudnya ketika sholat itu kemudian dia itu merasa was-was atau seseorang yang salah ketika sholatnya itu, maka sehendaknya orang yang berada di sampingnya atau orang yang bermakmum bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltufiyat ilaihi wa innamat tasfiqu linnisa. Sedangkan untuk perempuan itu menepuk secukupnya, artinya dalam rangka untuk memberikan peringatan atau tanbih kepada orang yang salah sholatnya. Dan di sini disebutkan sifat tasfik tadi atau menepuk tadi, doroba zahirul kafi, doroba zahirul kafi al yusra bi batinil kafil yumna. Jadi menepuk bagian jadi bagian luar tangan, telapak tangan kiri ditepuk dengan bagian dalam telapak kanan. Jelas buat lagi. Jadi bagian dalam telapak kanan menepuk bagian luar telapak kiri gitu. Oke, niki yang membedakan antara laki dan perempuan. Yang terakhir, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi. Aurat laki-laki itu apa-apa yang di antara pusarnya dan lututnya. Jadi pusar itu tidak termasuk aurat untuk laki-laki. Ini konteksnya ketika sholat. Jadi ketika sholat pakai sarung saja tanpa menutup bagian atasnya, sah mboten? Sah. Mata lutut auratnya. Ini minimalis ya. Misal
ada minimalis tuh. Artinya misal ada yang pakai baju partai itu ya sah mboten niku. Sah mawon, tapi yo nganyeli kadang. Yo nganyeli sing burine kadang delok malah maca partai P, partai U. Wah, wis ngono-ngono kuwi. Opone nek gambar kewane barang ngono kuwi lho. Kadang gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari supaya apa? Tidak mengganggu kawannya. Ya. Malah sing aman malah ra klamben asli ini. Lah ngene, ra klamben tapi engko diomongi barang iki. Nggih. Nek kula dhewe nek misal ndelok ono ki jane Pak jenengan mending ra klamben kok timbangane gambar partai ngono ki yo. Kene iki malah fokus ning klambine ora fokus ning liyane. Nggih. Ini pernah disampaikan oleh Imam Darul Qutni yang hadisnya marfu dari Abu Ayyub yang menjelaskan bahwa ma fawqa rukbataini minal aurati wa ma asfala minas surrati minal aurah. Apa-apa yang di atas lutut itu adalah aurat dan apa-apa yang di bawah pusar itu aurat. Artinya pusar dan lutut itu untuk laki-laki tidak apa? Aurat. Nah, ini ada cerita juga. Dulu ada nama sahabat Jabir. Suatu saat itu beliau itu sholat dengan satu kain, jadi mirip sarung mungkin. Kemudian kainnya itu ditali di belakang tekuknya gitu loh. Tekuk itu di sini ya berarti tali, dan bajunya dicentel nih. Nah, ini unik toh. Jadi kelambine dicentelnya neng gon kapstok, gon centelan lambi, dia sholat nganggo nopo kain setunggal terus dicentelke nggon tekuke niku. Terus enten sahabat sing tanya itu, emang sholatnya ngono piye Bir ngono, kira-kira ngeten lah. Mosok sholat kok kaya ngono. Oh Jabir niki ya ngrasa menengo wae iki ora mudeng menengo. Iki ngaku ngene iki nggo ngajari wong bodho kaya kowe iki ngene. Niki keras Jabir niki. Lah niki masalahe takok iki ora takok pengen ngerti tapi takok apa? Sing sengit ngono. Mosok salat ngono Bir ngono. Jabir ya keras. Menengo iki aku salat ngene iki. Kanggo apa? Ngandani wong bodho koyo kowe iki. Lah nggih. Nek kula nggih setuju nek wong sing takok sengake disengake genti ya. Masalahnya nek wong bodho sengak niku wis loro, wis bodho sengak niku wis loro nih. Kemudian dibilangin ya Jabir itu orang yang paling tahu tentang sholat ini, bahwa dulu Rasul juga pernah sholat dengan seperti ini, dan disampaikan juga lah emang teman-teman kita itu ya jarang yang punya dua baju gitu loh. Jadi di zaman dulu itu orang yang punya baju dua atau lebih dari dua itu sesuatu yang istimewa gitu. Kita hari ini mungkin bajunya yang mungkin nggak terlalu bagus atau standar, tapi kan nggak mungkin ada orang yang sekarang nih punya baju satu atau dua, itu hampir nggak mungkin gitu. Ya bajunya minimal sehari sekali itu ganti, atau ya di rumah mungkin 10-20 pasang itu pasti ada. Nah ini perlu kita syukuri bahwa hari ini tuh sesulit-sulitnya hari ini itu lebih mudah daripada zaman dulu gitu. Misal sekarang orang yang dikira di bawah standar hidup makmur tapi di rumahnya ada kulkas misal. Nah dulu Fir'aun itu mungkin zaman dulu untuk dapat air dingin itu kan ada teknik tertentu dan itu mewah teman. Hari ini orang yang pengen minum es tinggal beli 5.000 ya udah cukup gitu. Ya. Kita kipas ini sesuatu yang mungkin hari ini kita biasa, tapi orang-orang dahulu ini mungkin standar raja nih, standar mewah itu ada minum es, bisa mandi pakai air hangat, kemudian apa? Rumahnya mungkin ada penerangannya. Sekarang kita hampir semua rumah kita banyu panas juga yang godok, ngecok apa? Ngurip ke kompor gas. Pengen adem buka kulkas. Malah sekarang karena terlalu banyak hiburan orang-orang kemudian apa? Malah overthinking. Nah itu karena terlalu banyak hiburannya gitu. Nah ini kita
ketika membandingkan dengan orang dahulu gitu, mungkin nggak relate, mosok sing duwe kelambi siji gitu. Ya tapi memang ini ketika sahabat itu kemudian make kain satu itu barangkali kayak Jabir kasusnya ngajari, atau memang konteks dulu tuh memang cuman punya satu baju. Kayak dulu ada sahabiah yang sering keluar darahnya, itu kan ngadu ke Rasul itu ya karena kasusnya sering keluar darah dan punya satu baju, gimana kalau sholat kena darah gitu. Nah ini maka nasihat untuk diri saya sendiri dan umum untuk jenengan semuanya, bahwa kita patut bersyukur di hari ini banyak kemudahan yang kita raih. Bahkan untuk ngaji aja sekarang bukan hanya offline, online pun bisa gitu, kalau mau. Baik, lanjut. Kemudian poin yang selanjutnya adalah yang membedakan antara laki dan perempuan. Tadi laki sudah disebutkan semua, sekarang adalah poin yang perempuan. Wal mar'atu tadhummu ba'daha ila ba'd. Dan perempuan itu tadhummu itu maksudnya merapatkan ba'daha ila ba'd, yaitu antara apa tadi, tangannya dengan bagian perutnya atau sisi tubuhnya. Jadi kalau laki-laki tadi dijauhkan, kalau perempuan apa, dirapatkan. Nah ini juga bapak-bapak habis belajar ini nanti pas sholat jamaah ya lihat kawannya aja, rumangsannya ini kudune ini mekar ini, terus tangannya mekar kena kepalanya temen yang sampingnya, jangan juga gitu. Oke, ngerasa ini kudune kudu ketok iki dimegarke gitu. Akhirnya apa? Kadang saya lihat sing sitake didemok nyingkir, sing sitake pengen demok. Akhirnya sholatnya inceng-incengan, awas iki demokne aku geser iki. Niku nggih kadang ya lucu niku, lucune ya memang pengen sempurna, tapi jangan sampai malah tidak fokus gitu loh. Ya maksudnya rapat itu ya jangan terlalu renggang, tapi ya jangan rapat banget, nanti kalau mau sujud atau mau duduk kan kesulitan. Ya selayaknya. Kadang juga orang berdiri itu kakinya renggangnya terlalu sempit gitu, harusnya kan minimal ya dia posisikan aku nek linggo semene iki. Jadi renggang kakinya juga tidak terlalu sempit gitu ya. Ya sepostur tubuhnya lah kalau berdiri gitu. Jadi saling nyesuaikan aja, nggak saklek banget itu, rapet kudu rapet kabeh, malah sujudnya kangelan, nunggu kangelan. Ono sing pengen malah ini menjauh ya juga nggak bagus. Selanjutnya wa tahfidhu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Beda dengan laki-laki tadi, posisi jahar, sholat yang harus meninggikan suara, ditinggikan suaranya. Tapi kalau perempuan, lihat dulu konteksnya. Oh, sholat jamaah di masjid, kemudian ada laki-laki atau orang ajanib. Nah ini merendahkan suara di depan laki-laki asing. Nah, asing ini maksudnya apa? Asing itu bukan orang bule, bukan, tapi ada orang yang non muhrim. Muhrim apa mahram? Mahram, non mahram. Jadi disunahkan, bukan disunah, ini dianjurkan sangat itu jangan mengeraskan suara di depan halayak umum untuk perempuan di posisi sholat yang jahar. Kalau di rumah monggo silahkan, kalau di tempat umum di masjid jangan mengeraskan suara, apalagi ketika ada orang non mahram. Ini dalilnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, fala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Jadi Dr. Mustafa sini memberikan garis bawah, kenapa kok seorang wanita khususnya ketika sholat di tempat yang ada laki-laki di situ dianjurkan untuk merendahkan suaranya, karena di sini ditakutkan terjadi fitnah.
Nah, dalilnya tadi fala tahdhana. Nah, ini konteksnya memang nasihat atau perintah untuk istri-istri Nabi, yaitu melunakkan, jangan melunakkan suara, maksudnya mengeluarkan suara yang manja atau menimbulkan fitnah tadi, karena dikhawatirkan ketika itu terdengar oleh seorang laki-laki yang dalam hatinya itu ada penyakit, maka nanti akan timbul rasa tamak. Maksudnya rasa tamak itu rasa ingin memiliki. Nah, misal perempuan muda suaranya melambaikan, udah punya suami pula, kemudian ada laki-laki yang kemudian mendengarkan suaranya tertarik. Ini kan menimbulkan fitnah itu. Kalau di depan suaminya oke lah, tapi kalau di depan orang lain ya diusahakan untuk tidak, ya standarnya orang ngomong aja. Itu dalam muamalah, apalagi maksudnya ini dalam sholat aja disuruh untuk merendahkan, apalagi dalam segi muamalah. Nah, ini garis bawah yang saya tambahkan. Kemudian yang membedakan tadi sudah disebutkan, wa idzana bahasyai'un fis sholati saffaqat. Ketika membenarkan, memberi peringatan kepada imam yang salah dengan menepuk tangan. Terakhir, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruh badan wanita yang hurrah itu wanita yang bebas, wanita yang apa sih Pak istilahnya ya, yang non budak, maksud non budak, dan seluruh wanita yang apa istilahnya Pak, ya non budak itu apa sih biasanya, wanita ya kayak orang sekarang lah gitulah, itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, itu dalam sholat. Dalilnya adalah disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang maksudnya terlihat itu adalah semua yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian di sini disampaikan bahwa Ummu Salamah itu pernah bertanya kepada Nabi, atusallil mar'atu fi zir'in wa himarin wa laysa 'alaiha izar, qala idza kanat adh-dhir'u sabighan yukti zuhura qadamaiha. Apakah seorang wanita itu boleh sholat hanya menggunakan kerudung dan baju panjang, maksudnya baju jubahnya saja tanpa menggunakan bawahan? Kemudian beliau menjawab, boleh jika posisi telapak kaki yang atas itu tertutup. Jadi kalau misal dalam konteks tertentu jenengan keluar dan pakai baju jubah itu, atau baju apa ya istilahnya, gamis ya, gamis panjang itu, kemudian sudah menutupi kaki atas dengan telapak kaki tadi, cukuplah tanpa harus pakai bawahan. Kalau memang takut ya pakai kaos kaki saja. Jadi misal jenengan safar atau bepergian nggak bawa mukena pun aman kalau pakaiannya menutupi seluruh tubuh gitu. Seperti itu maksudnya. Kalau kita sekarang kan bawa mukena ya sudah atasan bawahan, tapi kalau di konteksnya pakai jubah asal sudah menutupi dua sampai bawah dan telapak kakinya tidak kelihatan, itu boleh digunakan untuk sholat. Berbeda dengan budak tadi, wal amatu karrojuli. Kalau auratnya budak perempuan itu seperti auratnya laki-laki ketika sholat. Jadi misal ada budak, dan sekarang mungkin tidak ada budak, ini dulu lah budak wanita ketika sholat, ya dia cukup pakai satu kain pun sah tanpa menutupi atasannya atau bagian dadanya, sah ketika sholat. Tapi kalau ketika keluar di luar sholat, dia sama dengan wanita yang bebas, wanita yang bebas. Jadi dibedakan di sini, jika budak wanita sholat itu sah dengan memakai satu kain, cukup menutupi bagian bawah pusar dan atas lututnya. Adapun ketika di luar sholat, maka menutup auratnya sama ketika sholat.
Jelas mboten niki? Nggih, jelas ya. Jadi itu adalah 5 hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Kita lanjut. Walladzi yubtilu sholata 11 syai'an. Dan hal-hal perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama al-kalamul amdu. Yang pertama berbicara dengan sengaja. Berarti kalau di sini disebutkan berbicara dengan sengaja, berarti kalau berbicara tidak sengaja batal mboten? Mboten. Gimana kok ada berbicara tidak sengaja pripun? Ada berbicara tidak sengaja. Ini orang-orang yang latah itu kan, misal ada kaget sih, copot. Terus enek suara petir, kodok. Dia refleks mengeluarkan celotehannya tanpa berpikir itu kan. Karena dia latah, bukan karena dia sadar dia ngomong. Ada mboten kayak gitu? Ada ya. Seorang yang latah, dia refleks ketika kaget atau ketika mendengar sesuatu yang keras kemudian berucap tanpa sadar, itu tidak membatalkan sholat. Misal pas sholat dengar duduk terus dia ngomong copot jantungnya, nah, misal gitu, ya sudah, itu dia nggak batal karena dia tidak sengaja. Tapi kalau dia dengan sengaja maka itu membatalkan. Nah ini dulu ada cerita lucu ini. Dulu itu zaman sahabat itu ketika sholat masih boleh berbicara. Jadi misal sholat jamaah ada yang terlambat, yuk gambarannya, apa bos kok carry sholatmu? Sholat ditakoni, wedhus kurung tak bok ya. Sholat itu kondisi sholat jangan ngobrol. Dulu boleh, jenengan ojo dicoba sakniki mungkin batal sholat ya. Itu zamannya sahabat. Sampai turun apa ayat? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun surat Al-Baqarah. Jagalah sholatmu, jagalah sholat dan sholat wusta, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan tunduk. Maka ketika turun ayat tersebut, ketika seseorang sholat tidak boleh berbicara, bicaranya manusia. Nah suatu saat ada itu orang Badui. Orang Badui itu kan orang yang sing apa ya? Orang sing desa lah, desa lagi pertama Islam mualaf ngono sholat, krungu wong sing lagi bersin. Wah, kan nek bersin kan kon nyauri toh, yarhamukallah ngono. Lah dek enek sing wong bersin anjing. Terus dek refleks yarhamukallah. Lah sahabat sing liyane kan wis mudeng, ora oleh berbicara ketika sholat. Ditegur, tapi negure karo ngeplak pahanya itu. Maksudnya gini. Maksudnya orang aja ngomong gitu loh. Malah tambah bingung baduinya iki. Wih, iki kok do ndeloki mlototi aku itu ngopo ya ngono. Ya lucu memang. Terus malah dia ngomong, "Aku salah apa?" Ya kan maksudnya malah tambah dielek meneh, dia panik, bingung, ngucah Islam lagi anyaran, perasaan kok bersin kudu nyauri, iki malah ono sing melentengi gitu kan, ada malah yang negur gitu, negurnya tapi ya tidak dengan ucapan, dengan gerakan tadi. Sampai terakhir ketika sholat, beliau dipanggil oleh Rasul, kemudian dikasih nasihat. Dan beliau ketika dikasih nasihat oleh Rasul, beliau komentar, saya ini belum pernah ditegur oleh seseorang sehalus dan selembut Rasul. Jadi tambahlah si Badui itu kadar keimanannya. Jadi beliau langsung dibilang, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Badui, sahabatku, saudaraku, sholat itu sesungguhnya tidak boleh ada sesuatu dari perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbiru wa qiraatul Quran. Tapi sholat itu ya tasbih,
takbir dan membaca Al-Quran. Ini dalam beberapa kisah itu Nabi itu kalau ngelek ke wong itu orangnya malah jatuh cinta kepada Nabi saking menegurnya itu dengan rasa cinta. Nah ini juga ya apa ya, hal yang perlu kita kemudian ikuti lah. Pernah kita ceritakan juga kan, Badui kemudian pipis di masjid, sing liyane wis arep nampol ana sing bunuh dia, nah gitu-gitu. Nah, Rasulullah itu ya nyantai, maksudnya nyantai itu dalam arti memberikan peringatan, memberikan nasihat, yang mana justru dengan nasihat yang diberikan Rasulullah itu tambahlah cinta seseorang itu pada Rasul, yang artinya Rasul itu selain perilakunya yang baik, kalimatnya itu apa, lembut, sehingga orang itu dinasihati koyok malah ya kayak nggak ngerasa dinasihati saking lembutnya beliau, seperti itu. Kita lanjut. Wal amalul katsir, yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Nah, misal nari-nari, goyang-goyang itu ya jelas langsung batal gitu. Tapi misal nepok nyamuk, anak nyamuk ditepok, tidak batal. Misal garuk-garuk, tidak batal. Kenapa Bu? Ya bergerak, misal bergeser, misalkan ada sholat. Nah ini juga saya mau nambahkan. Sok kan sholat jamaah kayak depannya kan misal batal karena mau BAB atau mau ke kamar mandi gitu kan, sok kosong niku mboten ana apa geser. Dadose sing kiwa nengen apa sing nengen ngiwa supaya ndak bolong softnya itu. Gampang nek sing maneh sing bolong soft siji, sing mburi melaku genepi atau nambal softnya itu ndak apa-apa dengan gerakan yang secukupnya. Jadi kalau ada kasus misal sholat jamaah terus ada salah satu dari makmum yang berhalangan atau keluar dari soft, ya sudah kanan atau kirinya itu langsung otomatis gitu geser, itu enggak apa-apa, tapi ya secukupnya. Atau biasanya misal softnya panjang, daripada lagi sing ngiwo-ngiwo kabeh, nah mending sing mburi maju. Jelas mboten niki? Nggih, niku nggih mboten membatalkan. Tapi nek geraknya terlalu banyak nggih membatalkan. Tapi nek gerakan yang sederhana dan diperlukan itu tidak ada masalah. Ini kan kadang beberapa kesempatan ada yang batal, sing kiwa yo meneng wae, sing tengen yo meneng wae, sing mburi yo meneng wae. Jadi kan bolong gitu lah. Nah, diusahakan kalau sholat jamaah jangan ada yang bolong. Nek saya patokannya gini Pak Bu, misal imam di tengah terus yang dibolong misal sebelah kanan atau yang belakang, supaya tidak terlalu banyak gerakan ke kiri atau ke kanan, yang belakang maju aja gitu, ndak masalah. Itu dalam konteks sholat berjamaah gitu nggih. Jadi ndak perlu ragu itu, bolong ndak ditambal. Nah itu tadi juga menyesuaikan, kira-kira awake gede yo aja nyelip-nyelip. Kadang pengen sofe rangket terus nggak tahu body gitu. Nah, langsung nyempil itu yang mengganggu itu. Jadi yang bodinya besar ya menyesuaikan, yang bodinya kecil yang menyesuaikan supaya tidak terlalu sempit atau tidak terlalu longgar. Yang selanjutnya hadas. Hadas itu apa? Hadas kemarin apa Bu? Mengeluarkan? Ya bisa BAB, BAK atau kentut. Nah, ada pertanyaan, ada orang tuh was-was Bu, aku ki ngentot apa ora ya? Akhirnya dia ragu wudune. Pas mlebu ame salat ragu meneh. Ame salat ragu meneh karena apa? Kentut atau enggak? Nah, itu bimbingan atau arahan dari agama biar tidak ragu. Pokoknya kalau kamu ragu antara kamu berhadas, kamu lagi berhadas atau tidak, ya nek kentut itu pastikan ada dua, ada baunya atau ada suaranya. Nek jenengan ragu-ragu, aku mau ngentut apa ora ya? Jenengan mirang mboten enten suaranya. Nek ndak ada suaranya atau ndak tercium baunya, gas ke wae. Jadi ndak perlu ragu lagi. Karena beberapa orang dilihat itu dia ragu berhadas atau enggak. Ya kalau merasa dak mayari buka ila malayari buka.
tinggalkan yang meragukanmu, kemudian lakukan yang tidak meragukanmu. Kalau tanda-tandanya tidak ragu atau tidak ragu, kalau kentut ya jelas ada suaranya, tidak ada baunya, tidak ada, ya sudah, supaya tidak ragu-ragu. Atau wahudusul najasa, atau terkena najis. Nah, terkena najis itu kan juga kadang, kemarin kita sudah bahas tuh, kalau darah sedikit aman, kalau darah banyak apa ya batal. Kalau keluarnya mani ya harus mandi, kalau keluarnya madhi harus wudhu. Nah gitu. Kalau terkena mani ya tidak najis, kalau terkena selain mani najis. Sudah sesuatu yang jelas, sesuatu yang sudah kita tahu ilmunya, kita laksanakan. Orang yang tidak ragu atau ragu itu ya ditentukan oleh dua, dia belajar atau tidak. Kadang orang ragu itu bukan karena dia tahu apa tidak, karena nggak tahu ilmunya saja. Jadi kalau jenengan merasa, ingat nggih, kalau kotor itu belum tentu najis nggih. Kadang orang itu kemudian kan najis atau kotor. Najis itu ya jelas kotor gitu ya. Jadi dibedakan najis atau tidak. Terus wankishaf aurat, tersingkapnya aurat itu juga membatalkan sholat. Orang pakai baju minim, misal baju you can see apa untuk sholat, kelihatanlah tabungan belakangnya itu, ya sudah batal. Itu kan kadang orang pakai baju ketat, sholat kelihatan auratnya, otomatis batal. Atau taghyirun niyah, mengubah niat, sholat isya misal, kemudian di tengah-tengah aku maghrib wae, batal. Atau sholat fardu, tiba-tiba aku sunnah. Nah, mengganti niat itu membatalkan sholat, karena dianggap keluar dari sholat. Kemudian wastidbar kiblah, membelakang kiblah, itu juga langsung otomatis batal, termasuk nggak tahu kiblat karena nggak tanya, itu otomatis batal, harus mengulangi. Makan, minum itu juga batal. Kalau kita sholat kan nggak mungkin makan juga langsung bawa piring, nggak mungkin. Tapi yang riskan itu misal jenengan habis makan daging terus selilipen, nah pas sholat ini masih ya dolanan atau lidahnya kayak metu, nah dilek pisan, nah itu sudah batal itu. Hati-hati jenengan, lebih amannya sikatan sebelum sholat atau dititilisik sebelum sholat tuh. Jangan pas sholat, wah sama mas sholat metu dagingnya dilek niku batal. Apa enek sayure dilek batal. Menes gigine bolong metu panganane batal itu. Terus wal qahqahah, terbahak-bahak batal. Tertawa yang sampai terbahak-bahak batal. Adapun tersenyum itu masih tidak membatalkan. Misal sholat belok cicak kepleset, terus dengan senyum tok. Nah itu insya Allah belum batal. Tapi kalau sampai terbahak-bahak batal. Yang terakhir riddah, itu keluar dari Islam, itu juga membatalkan sholat. Termasuk niat. Aku sesok minggu metu kok Islam. Jenengan niat saja untuk keluar dari Islam, itu otomatis keluar Islam. Wa na'udzubillah, kita berlindung semoga tidak riddah atau murtad dari Islam. Nah itu 11 hal yang membatalkan sholat, sehingga bisa kita pelajari dan kita hindari, dan kita berdoa pada Allah agar istiqomahkan dalam Islam dan dimatikan dalam keadaan Islam, insya Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan, semoga Allah maafkan, dan kita bertemu lagi, diizinkan bertemu lagi di pekan depan insya Allah. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.